Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara M. Aji Santana pada hari ini 12 November 2022. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini adanya baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa M. Aji Santana pada hari ini Sabtu 12 November 2022 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Saudara terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana itu terdapat di dalam map. Nama saudara M. Aji Santana, tempat lahir, umur Palembang 25 tahun. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Paswesan, agama Islam, kerjaan wirausaha. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benar, kalian penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silahkan penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasannya terdakwa dalam pengaruh alkohol yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung, terdakwa dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan kami menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada, Yang Mulia. Dalam kasus ini memang terdakwa dalam keadaan tidak sadar. Tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam, sehingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti. Ini merupakan pistol yang digunakan oleh terdakwa untuk menembak korban hingga korban meninggal dunia. Sekian, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan
siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, benarkah Anda bernama Naila Amelia Zaka, berusia 25 tahun, dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Benar Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari sebenarnya. yang benar tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, pertanyaan pertama. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari terdakwa. Berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira sekitar 7 tahun lamanya. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu ia merupakan orang yang tertutup dan sedikit pendiam. Bapak Aji juga memiliki temperamental yang buruk. Ia juga sering marah-marah tidak jelas. Ia juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Tidak seperti adiknya, ia memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Baik, kepada jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silakan beritahu kami kejadian ini terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pada pukul 8 hari Senin pada tanggal 24 Oktober, saya baru saja pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh tas belanjaan saya di dapur. Pada saat di dapur saya mendengar cekcok antara Bapak Aji dan adiknya. Tak lama kemudian saya pun mendengar suara jatuh, lalu saya panik. Lalu setelah mendengar pertikaian korban dengan terdakwa, apa yang dilakukan saksi pada saat itu? Pada saat itu di ruang tamu saya melihat Bapak Aji dan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu Bapak Aji pergi ke kamarnya untuk mengambil pistol dan menembakkan sebanyak 2 kali ke arah korban, sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh korban. Setelah itu saya langsung lari keluar rumah meminta pertolongan. Pada saat di luar saya melihat ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara dengan korban? Baik, hubungan antara Bapak Aji dan adiknya memang kurang harmonis, dikarenakan Bapak Aji ingin menuntut hak warisan kepada adiknya. Tetapi adiknya merasa Bapak Aji ini belum pantas untuk menerima harta warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami Yang Mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa dipersilahkan kepada penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Ya, benar Bapak Aji dan adiknya saling memukul. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak bahwasanya terdakwa memiliki catatan rekam medis yang menunjukkan bahwasanya terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pinggulnya terluka. Dan ini menunjukkan bahwasanya pada saat terjadi bukan hanya korban yang memiliki luka, tetapi terdakwa juga memiliki luka. Interupsi Yang Mulia, korban memukul terdakwa bukan hanya terdakwa emosi, tetapi juga suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, tunggu. Mari dengarkan lagi pertanyaan yang diajukan penasihat hukum. Baik Yang Mulia, saya ingin mempertanyakan kembali kepada saksi bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Sekian, terima kasih. Baik, pada saat itu keadaan Bapak Aji sangat mabuk dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi yang mabuk berat, dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Karena ini mungkin dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan kesaksiannya? Baik Yang Mulia, saksi yang kedua sudah bersedia untuk hadir dan sudah siap memberikan kesaksiannya. Pada saksi pertama, silakan kembali ke bangku di belakang, lalu saksi kedua dipersilakan menduduki kursi saksi.
Bagaimana kabar saudari saksi saat ini? Apakah siap untuk melakukan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan berdiri. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari sebenarnya. yang benar tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, pertanyaan pertama. Apakah benar Anda dipanggil oleh saksi satu yaitu Naila Amelia Zahra untuk dimintai bantuan? Benar, Yang Mulia. Pada saat itu saya sedang berada di luar rumah di sekitar ET. Terdengar dari kejauhan bahwa ada yang meminta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara. Ketika saya sampai di situ, saya menanyakan kepada beliau, ada masalah apa di sini? Beliau langsung menjawab, di sini ada kejadian di mana Bapak Aji dan adiknya berkelahi, dan Bapak Aji pun menembak adiknya dengan pistol sebanyak 2 kali. Ketika saya mendengar berita tersebut, saya langsung terkejut. Setelah itu saya masuk ke rumah korban. Ketika saya sampai di rumah korban, saya langsung melihat adiknya sudah tergeletak berluka dalam. Lalu saya bergegas untuk menelpon ambulan. Di saat saya menunggu ambulan datang, saya langsung mengecek kondisi dari korban tersebut. Ternyata setelah saya cek kondisi korban tersebut sudah meninggal. Dan juga terdapat Bapak Aji berada di lantai atas. Di saat itu Bapak Aji sudah menyadari bahwa kelakuan yang ia perbuat terhadap adiknya sudah salah. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Baik, ada Yang Mulia, mengenai tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 308 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada hal terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah. Namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon mempertimbangkan kembali pada sebab pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan mabuk. Terima kasih. Saksi dimohon kembali ke kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya, amal putusan dan vonis terdakwa oleh hakim ketua. Kepada terdakwa silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa M. Aji Santana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan dijatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa M. Aji Santana dikenakan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar masuk dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang pada tanggal 12 November tahun 2022 oleh kami M. Arda Maulana sebagai Hakim Ketua, Naila Hula Syafika dan Nada Nabila Indiani sebagai Hakim Anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Dengan ini, sidang pada hari ini Sabtu 12 November 2022 Pengadilan Negeri Kota Palembang berakhir dengan hasil terdakwa M. Aji Santana dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.